Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Yas di channel Mas Yas Ilmu. Adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan, untuk pembelajaran yang keenam. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sekarang kalian bisa buka buku paketnya tema 2 halaman 146. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga karena ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny menyetrika pakaian. Tulislah tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya di keluarga. Kita tulis misalnya ini 1, ini 2, dan ini 3. Kita cari tugas ayah ya. Nah, ini dia. Ayah mempersiapkan diri untuk bekerja. Nah, saya tulis 1 ini. Silahkan kalian tulis di kotak di bawah tadi. Kemudian kita cari tugas dari ibu. Nah, ini tugas ibu. Menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Kemudian ini mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak. Itu tugas dari ibu. Untuk Benny tugasnya ini dia, menyiram tanaman setiap sore. Kemudian ini menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Ini juga termasuk. Nah, itu dia tugas keluarga Benny. Sekarang kita buka halaman 148. Ayo bercerita. Ceritakanlah pengalamanmu melakukan satu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama. Silahkan kalian buat cerita ya mengenai tugas kalian di rumah. Tulislah di dalam buku tugas minimal 1 paragraf. Ayo berlari. Ini anak yang rajin.
selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setelah menyiram tanaman, Penny mengulang pelajaran di sekolah. Kita belajar bersama Penny ya. Buatlah garis bilangan yang untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Nomor 1. Panjang selai daun rambutan 8 cm. Panjang daun rambutan lainnya 8 cm. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan seterusnya. Senti sini garis panjang rambutan lainnya 8 cm. 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti berhentinya di angka 16. Kita tarik garis di sini lagi. Kemudian setelah ini ketemu, kita tarik garis lagi sampai ke 16. Jadi jawabannya kurang lebih seperti ini. Bisa ya? Nah, untuk nomor 2, 3, dan 4 serta 5 kalian bisa coba sendiri ya. 4 tambah 3, intinya nanti hasilnya seperti ini. 7. Kemudian nomor 3 nanti ketemu bilangannya 15. Yang nomor 4 nanti 19. Sedangkan nomor 5 16. Kalian bisa coba sendiri ya. Ayo membaca perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lainnya. Buah mangga memiliki kulit berwarna hijau jika masih mentah. Karena kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau, kekuningan, hingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang yang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembubuhan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon akan merosot terbawa air. Pembubuhan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik.
Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain adalah kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Selanjutnya, lengkapi teka-teki silang berikut berdasarkan teks bacaan. Mendatar, warna mangga yang masih muda. Apa ya? Hijau, jawabannya adik-adik. Kemudian, hama yang sering menyerang pohon mangga. Hama, apa ya? Banyak banget. Misalkan kepik buah. Oh, kepik buah ternyata isinya. Kepik buah. Hewan yang makan buah mangga di pohon. Codot. Salah satu bentuk buah mangga. Nomor 8, mendatar. Apa ya? Tadi bentuknya gimana? Kita lihat. Agak bulat, oval, dan lonjong. Nomor 8. Lonjong, oval. Oh, terlalu banyak. Kita lewati dulu. Pekerjaan mencabut rumput atau tumbuhan liar. Nomor 10. Tadi namanya adalah penyiangan. Ini dia. Penyiangan. Sorry. Ya, benar, penyiangan. Nomor 10. Ya, pas. Penyiangan. Oke, selanjutnya. Pupuk yang digunakan untuk pohon mangga. Nomor 2, menurun. Anorganik. Ya. Selanjutnya, tempat menanam pohon mangga. Nomor 5, menurun. Kebun ya. Kebun. Titik-titik diberikan pada tanaman untuk meningkatkan kesuburan tanah. Nomor 6, menurun. Pupuk. Rasa buah mangga yang asam, manis.
Benda ini sangat dibutuhkan tanaman. Nah, kita lewati dulu yang nomor 8 tadi, salah satu bentuk buah mangga. Ternyata jawabannya adalah bulat. Jadi nomor 9 tadi, benda yang sangat dibutuhkan tanaman adalah air. Selesai. Ayo lakukanlah wawancara dengan seorang yang memahami cara merawat tanaman atau narasumber. Pilihlah salah satu jenis tanaman yang akan kalian gali informasinya tentang cara perawatannya. Buatlah daftar pertanyaan sebelum bertemu dengan narasumber. Nah, kalian buat dulu daftar pertanyaan, kemudian kalian bisa isikan di sini. Misalnya, apa nama tanaman itu? Bagaimana cara perawatannya? Bagaimana cara mengetahui masaknya? Dan lain sebagainya. Ayo bercerita, laporkanlah hasil wawancaramu di depan kelas. Nah, jika kalian sudah membuat daftar pertanyaan, kemudian kalian bisa mewawancarai narasumber. Setelah itu, kalian bisa bacakan hasil wawancara kalian di depan kelas. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua dan anak mencari informasi cara merawat tanaman yang ada di rumah. Sekarang aku bisa berikan tanda centang pada kotak dengan bantuan gurumu. Melakukan wawancara untuk mengetahui cara merawat tanaman. Melakukan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Buat motif hias tumbuhan. Menjawab pertanyaan tentang petunjuk perawatan tanaman. Melaporkan hasil wawancara secara tertulis. Melakukan kombinasi gerak memutar dan menekuk. Menuliskan daftar pertanyaan untuk wawancara. Buat hiasan dekoratif dengan bentuk tumbuhan. Menuliskan daftar tugas anggota keluarga di rumah. Banyak juga ya menceritakan pengalaman melaksanakan tugas sehari-hari di rumah, mempresentasikan hasil wawancara, melakukan permainan tapak gunung, mengelompokkan daftar tugas berdasarkan peran anggota keluarga, menuliskan pengalaman menjalankan tugas sehari-hari di rumah, melengkapi teka-teki silang berdasarkan teks, dan membuat garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan. Selesai. Untuk subtema 4, kita mulai di pembelajaran selanjutnya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Dan kalian bisa share video ini ke teman atau saudara yang membutuhkan. Juga bisa kalian like dan komen jika ada pertanyaan atau kesulitan atau kalian belum paham. Jangan sungkan ya untuk kasih komentar. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.